3-nya menurun, PCO2-nya menurun, pH-nya menurun. Ya, itu untuk apa? Untuk nilai AGD ya, di pemeriksaan fisik kita itu, di pengkajian kita dari data penunjang. Oke? Fokus nomor 1. Ini ada fungsi ginjal. Secara keseluruhan fungsi ginjal gini, ini saya ambil dari Sylvia Price ya, yang bukunya ada buku 1, buku 2 patofisiologi, enak untuk kita baca. Jadi kalau dari sini Bapak Ibu gampang sekali ngapalin, termasuk mengapalin patofisiologinya, ya, penyebab dan sebagainya, ya. Jadi dengan hafal hal ini aja udah selesai itu masalah kita harusnya, ya. Maksudnya ya udah hafal semuanya insya Allah gitu. Coba saya urai ya di atas. Fungsi ekresi mempertahankan osmolaritas plasma, ya. Kalau pasien gagal ginjal tidak bisa mempertahankan osmolaritas plasmanya. Kenapa? Karena dia kalau ada penyakit gula, biasanya dia osmotic diuresis gitu ya, dan sebagainya, sehingga bisa natriumnya dia lebih rendah atau misalnya lebih tinggi. Mempertahankan kadar masing-masing elektrolit, misalkan kita kasih contoh hiperkalemia. Kenapa kaliumnya tinggi? Karena ginjal tidak mampu mengatur elektrolit dengan benar. Mempertahankan pH plasma 7,4 dengan mengeluarkan kelebihan hidrogen dan membentuk HCO32, HCO3- atau bikarbonat. Berarti yang mengatur pH itu adalah HCO3- di ginjal. Kalau HCO3- nggak ada, berarti H+-nya nggak ada yang ngikat. Apa yang terjadi jika H+-nya tinggi, maka dia makin asam, makin pH-nya makin turun, kita sebut asidosis. Betul kan? Ya. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau ada bikarbonat di mesin kita? Jawabannya ini juga. Benar nggak? Karena salah satu fungsi ginjal adalah memproduksi atau membentuk bikarbonat untuk menurunkan ion hidrogen dan mencegah asidosis. Jawabannya gitu ya. Aman kan? Kita hanya perlu lihat fungsi ginjal. Ya. Mengekspresikan produk akhir nitrogen, urium, kreatinin, asam urat. Kenapa asam uratnya tinggi? Kenapa ureanya tinggi? Karena dia tidak diekspresikan oleh ginjal. Non-ekresi menghasilkan renin, penting untuk pengaturan tekanan darah. Kenapa pasien HD tekanan darahnya ngaco? Bisa karena renin, angiotensin. Renin kerjanya di mana? Renin kerjanya dikeluarkan ginjal, renin angiotensin 1 dirubah di hati, angiotensin 2 dengan bantuan CO2 dirubah di paru-paru, CO2-nya akan berfungsi di mana? Jadi renin angiotensin akan bekerja di pembuluh darah. Ya, vasokonstriktor pembuluh darah. Makanya dia bisa ngatur tensi. Satu lagi, jika reninnya dikeluarkan, biasanya dia respon daripada hipovolemia. Ya, kalau tubuhnya perdarahan, hipovolemia, makanya dikeluarkan renin. Saya pernah ngomong renin dependent ya di kelas ini. Ya, nah dikeluarkan tuh reninnya. Ya, jika hipovolemia, biasanya kalau orang hipovolemia jangan dibuang tuh natrium sama airnya, maka bersamaan dengan reninnya dikeluarkan, keluar juga hormon yang namanya ADH, antidiuretik hormon. Fungsinya untuk apa? Menahan air. Kemudian dia merangsang juga yang namanya aldosteron. Fungsinya apa? Menahan natrium dan air di dalam pembuluh darah sehingga volumenya ada dan tidak hipotensi. Menghasilkan eritropoietin, faktor penting dalam pembentukan sel darah merah. Ginjalnya rusak, eritropoietinnya nggak ada, maka pematangan sel darah merah dan produksi sel darah merah menurun, dampaknya anemia. Metabolisme vitamin D menjadi bentuk aktifnya, yang dihasilkan adalah kalsitriol. Dia mengaktifkan 1,2 dihidroksiperol, perol, karena di 3. Ya, dia berfungsi untuk apa? Metabolisme kalsium. Sekarang, ya, ginjalnya rusak, metabolisme vitamin D-nya terganggu, kalsiumnya nggak ada, ya, apa yang terjadi? Kalsiumnya turun. Apa yang terjadi jika kalsiumnya turun? Dampaknya banyak, ya. Bisa dia ngambil kalsium dari tulang dan sebagainya, sehingga tulangnya mudah patah dan sebagainya. Degradasi insulin itu artinya insulin, dia fungsinya itu ginjal itu ada mendegradasi insulin, mengurangi insulin ke dalam urin. Dibuang insulinnya ke dalam urin. Kalau dibuang kepada urin, insulinnya, kemungkinan insulin dalam tubuh lebih sedikit. Ginjalnya rusak. Degradasi insulin dilakukan tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Jika insulin diproduksi tubuh, maka insulin cenderung tinggi di dalam tubuh. Kenapa? Karena nggak dikeluarkan oleh ginjal. Apa dampaknya? Pasiennya risiko hipoglikemi karena insulin yang tinggi. Makanya pasien-pasien dia gagal ginjal dengan diabetes mellitus tidak pernah tuh diobatin ya gulanya.
atau dihentikan. Kenapa? Karena dampak dari degradasi insulin salah satunya. Dan prostaglandin. Oke. Itu kalau kita mau belajar ginjal gitu aja selesai kok.